Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 601 Master bertindak. Mobil Darren Hua meningkatkan daya kudanya. Dia menginjak pedal gas hingga habis, dan melaju dengan kecepatan penuh. Performa mobil Land Rover itu hampir dimainkan sampai beberapa poin hingga mencapai lebih dari 150 mil hanya dalam beberapa detik. Kecepatan seperti itu telah melewati batas kecepatan maksimum jalan tol, dan pada dasarnya orang yang tertabrak akan mengalami kematian. Ketika mobil itu melaju ke depan Thomas Kin, lelaki tua yang menunggangi kerbau itu perlahan turun dari punggung kerbau. Beberapa pengawal pun terkejut, lelaki tua itu turun. Darren Hua tersenyum dengan sinis dan berkata, "Tidak usah pedulikan dia, tabrak saja hingga mati." Bahkan jika lelaki tua itu melarikan diri, dia juga akan dikejar dan dibunuh bersamanya, karena mereka tidak boleh meninggalkan bukti apapun. Dalam sekejap mata, mobil Land Rover itu sudah melaju dengan cepat, dan lelaki tua itu pun mengangkat tangannya. Hembusan angin pun muncul. Lengan pakaian lelaki tua itu mengembang tanpa angin, dan gulma di sekitarnya bergoyang secara teratur seiring dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Jika melihat ke bawah, mereka dapat menemukan bahwa gulma dan debu di sekitarnya berputar dalam lingkaran yang teratur, dan pusat lingkaran itu adalah lelaki tua berbaju putih itu. Siwu. Mobil itu membawa hembusan angin dan langsung menabrak ke arah lelaki tua itu. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba jatuh. Brak! Satu telapak tangannya langsung menekan di atas mobil Land Rover itu. Terdengar bunyi hantaman yang keras, dan bagian depan mobil Land Rover itu langsung dihancurkan. Seluruh mobil itu pun tergencet. Rasanya seperti menabrak gunung yang besar. Telapak tangan lelaki tua itu langsung menghancurkan mobil Land Rover itu. Mesin depan langsung hancur, dan semua kaca bagian belakang pun pecah. Seluruh mobil itu tergencet, dan semua orang di dalamnya tewas. Mobil di belakang pun tercengang ketika melihat lelaki tua itu menghentikan mobil berkecepatan 150 mil dengan telapak tangannya. Ketenangan itu benar-benar menyeramkan. Dia sama sekali bukan manusia, dia adalah dewa tua. Direktur Hua juga sudah mati. Saat ini, mereka tidak berani diam saja. Mereka memasukkan gigi mundur, kemudian menginjak pedal gas hingga habis, dan mobil pun mundur dengan cepat. Namun, lelaki tua itu tersenyum tipis. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan beberapa jarum perak. Siwu-siwu. Seiring dengan suara jarum perak yang menembus udara, beberapa orang di dalam mobil langsung bersandar ke belakang. Jarum perak itu menembus kaca depan dengan sangat tepat dan menusuk ke bagian tengah alis mereka. Dalam lambaian tangannya, beberapa orang itu pun langsung terbunuh. Hampir sama dengan gerakan Thomas Kin, tetapi itu lebih tajam dan lebih tepat. Hanya dalam belasan detik saja, semua orang yang ada di dua mobil itu langsung tewas. Lelaki tua itu memapah Thomas Kin dan John Kin, lalu menaruhnya di punggung kerbau, kemudian memimpin kerbau itu sambil berjalan ke sebuah desa di kaki gunung. Entah berapa lama setelah itu, Thomas Kin kembali sadar. Setelah membuka matanya, dia merasa tubuhnya jauh lebih kuat dan bertenaga, dan tidak selemah sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Setelah kehilangan 2 tetes darah esensi dan berguling menuruni lereng bukit, bahkan jika dia tidak mati, dia juga pasti akan sekarat. Bagaimana dia tidak hanya baik-baik saja tetapi juga menjadi pulih dari sebelumnya? Begitu Thomas Kin mendongak, dia langsung tampak bahagia ketika melihat lelaki tua itu duduk di kursi di halaman. Master. Lelaki tua itu menoleh dan tersenyum dengan tipis. Orang yang bisa membuatmu mengorbankan 2 tetes darah esensi untuk menyelamatkannya, dia bukan ayahmu, kan? Thomas Kin tersenyum dan berkata, dia adalah paman keduaku. Master bisa langsung tahu apa yang terjadi dengannya dan paman keduanya, dia memang layak menjadi master. Thomas Kin tersenyum dengan canggung dan berkata, Master memang orang yang bijaksana. Tolong bantu paman keduaku untuk mengobati penyakitnya. Yansen Ye mendengus dengan sinis dan berkata, apa perlu kamu memberitahuku?
Aku telah menyembuhkan kalian berdua. Cepat kemasi barang-barang kalian dan pergilah. Begitu mendengar itu, Thomas Kin langsung berbaring lagi dan menghela napas. Tidak bisa, Master, kondisiku agak serius. Kamu masih harus memberiku minum beberapa teguk bir ridermu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 602 keluarga Kin musnah. Setelah mendengar kata-kata Thomas Kin, Yansen Ye langsung memelototinya dan berkata, "Bocah, berhentilah menggunakan cara seperti itu denganku, sudah berapa banyak bir riderku yang sudah kamu minum secara diam-diam. Apa kamu tidak merasa malu? Harta Thomas Kin sendiri sudah sangat banyak, belum lagi dengan harta Yansen Ye. Kekayaannya benar-benar di luar imajinasi dunia. Siapa yang mengira bahwa master dan murid super kaya itu akan menawar dan bertengkar karena seteguk bir? Bir rider milik Yansen Ye itu bukanlah bir biasa. Rider itu dibesarkan oleh Yansen Ye sendiri, dan butuh waktu 20 tahun untuk menghasilkan sebotol labu bir semacam itu. Pada awalnya, Yansen Ye menyimpan 2 botol labu untuk digunakannya nantinya, tetapi akhirnya Thomas Kin yang meminum semuanya secara diam-diam. Master dan murid itu beradu mulut untuk sementara waktu, dan Thomas Kin pun berkata, "Master, apa kamu ingin pergi ke kota Donghai denganku? Para junior di sana mungkin sangat ingin bertemu denganmu." Yansen Ye melirik Thomas Kin. Setelah ragu-ragu sebentar, dia pun mengangguk. "Baiklah. Tunggu beberapa hari lagi, tubuhmu itu masih harus beristirahat beberapa hari." Kondisi paman kedua Kin baik-baik saja, tetapi tubuh Thomas Kin masih sulit untuk dipulihkan. Mereka berdua seperti 2 wadah. Paman kedua Kin adalah gelas, meskipun kosong, tetapi dapat diisi penuh dengan sedikit air. Sedangkan Thomas Kin seperti tangki yang super besar. Jika ingin memulihkannya sepenuhnya, bahkan Yansen Ye juga membutuhkan waktu yang cukup. Thomas Kin dan paman kedua Kin tinggal di daerah pedesaan itu, dan mengikuti Yansen Ye bercocok tanam dan beternak. Mereka seperti kembali ke kehidupan tertutup 10 tahun yang lalu. Sementara kota Donghai telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Kabar meninggalnya Erik Su dan Deren Hua telah menyebar, dan kedua keluarga besar itu pun murka. Mereka pergi ke kaki Gunung Qingmei untuk memeriksanya dengan teliti, tetapi mereka tidak menemukan mayat Thomas Kin dan paman kedua Kin. Roger Su, tuan besar dari keluarga Su memandang ke puncak Gunung Qingmei, lalu melihat mobil Land Rover yang hancur itu, dan mendengus dengan sinis. Sepertinya kedua paman dan keponakan bermarga Kin itu telah dibawa pergi oleh serigala. Bagaimana mungkin mereka tidak mati setelah berguling jatuh dari lereng bukit yang begitu tinggi, dan ditabrak oleh mobil Land Rover dengan keras? Ricardo Hua, tuan besar dari keluarga Hua juga memiliki pemikiran yang sama. Kali ini, kedua keluarga kita telah berkorban terlalu banyak, tetapi keluarga Kin itu juga sudah musnah sepenuhnya. Roger Su mengangguk dan berkata, "Kota Donghai masih merupakan wilayah kita." Hati keluarga super itu sangat dingin. Kedua tuan besar itu telah kehilangan putra mereka, tetapi yang dipedulikan oleh mereka saat ini adalah kepentingan kekuasaan. Roger Su dan beberapa orang lainnya mengemudikan mobil dan datang ke jalan tabib terlebih dahulu. Setelah turun dari mobil, mereka melihat pintu gerbang pusat medis Siwon tertutup, dan Roger Su pun mendengus dengan sinis. "Hancurkan saja." 7 hari kemudian, Thomas Kin akhirnya sembuh. Yansen Ye memandangi botol labunya yang kosong dan merasa sakit hati. Bir rider yang sedikit itu lagi-lagi diminum oleh bocah itu secara diam-diam. Yansen Ye menggelengkan kepalanya ketika memandang paman kedua Kin yang sedang bersandar di pohon besar sambil menghafalkan sebuah lagu pengobatan. Pada usia ini mungkin akan lebih sulit untuk mempelajari tabib. Dalam waktu 7 hari ini, Yansen Ye menyukai bakat paman kedua Kin dan ingin menerimanya sebagai muridnya. Awalnya, Thomas Kin telah menjadi murid terakhirnya, dan seharusnya Yansen Ye tidak lagi menerima murid lainnya, tetapi dia sedikit tergoda setelah melihat orang berbakat yang bisa dilatih. Sementara paman kedua Kin juga telah memahami sejarah Yansen Ye di masa lalu. Dan mengetahui bahwa Thomas Kin telah mempelajari semua keterampilannya dari dewa tua itu, jadi dia secara alami juga ingin menjadikannya gurunya. Meski ingatan paman kedua Kin telah pulih, tetapi 10 tahun telah berlalu,
dan metode ganasnya itu tidak efektif lagi. Sekarang dia tidak memiliki koneksi dan kekayaan. Jika ingin membuat keluarga Qin kembali cemerlang, dia harus memiliki metode yang luar biasa. Dia yang menjadi paman kedua itu tidak mungkin terus-menerus mengandalkan keponakannya untuk hidup. Bersambung. Titik.